Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Amal Bayu Channel. Oke, yang belum subscribe monggo subscribe-nya, Lur. Kita di sini saling kita saling belajar ya toh, dan saling sharing lah ya toh. Pengalaman, bukan pengalaman sih, pengetahuan lah kita sharing di sini di kolom komentar. Oke Lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita hari ini memang ujian, Lur. Kita ini diuji karena, bukan diuji karena apa, Lur. Ujiannya adalah kesabaran, Lur. Ujian kesabaran yang menunggu munculnya beliau. Ya kan, dalam video kemarin beliau itu satu ini tidak perlu dicari. Ya toh, nggak perlu dicari, beliau itu nanti akan muncul. Kalau kita mencari 100%, insya Allah, Lur, nggak akan bisa ketemu seperti itu. Jadi memang nggak perlu dicari seperti itu, nanti muncul dengan sendirinya atas kehendak Allah. Karena kemunculan ini berarti beliau ini diislah, sudah diislah atau diresmikan, diketok palu, ya kan, seperti itu. Nah, jika diketok palu dan diislah, maka ini, Lur, maka gemparlah dunia, bergetarlah alam jagat raya, seperti itu, Lur. Waduh, kok sampai sebegitu hebatnya? Iya, ini kan terakhir, Lur, ya kan, akhir zaman, pemimpin terakhir, ya kan, nabi terakhir kita adalah kan junjungan kita, ya, atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada ya utusan terakhir, hanya utusan atau wali, Lur, bukan nabi dan rasul. Ini utusan terakhir, mujadid. Makanya ini gemparlah dunia, dunia akan menjadi gempar, dan jagat raya pun bergetar. Bergetarnya apa? Seperti itu. Karena kan beliau kan isinya kan berada di atas, ya kan, berada di atas. Nah, kalau turun dan diislah oleh Allah, berarti isinya kan turun. Nah, turunnya beliau itu kan melewati tiap langit, ya kan, bahkan insya Allah melewati 7 lapis langit, kan seperti itu, Lur. Bukan 7 lapis bumi. Kalau 7 lapis bumi kan berada di bawah, ya kan. Beliau itu di atas, diislah. Nah, setelah diislah selesai, insya Allah turun. Nah, turunnya melalui lapisan langit itu akan bergetar. Nah, turunnya beliau ini akan bergetar seperti itu, ya, Allah wa'lam, Lur. Bukan berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan, enggak. Karena itu tadi, kenapa? Terakhir, ya kan, utusan Allah, wali Allah yang terakhir. Setelah itu nggak ada lagi, ya kan. Imam Mahdi itu yang terakhir. Apalagi kan zaman terakhir, zaman akhir kan munculnya Imam Mahdi, atau turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Nah, itu kan sudah terakhir menjelang tanda-tanda besar kiamat itu, ya toh. Itu loh, makanya ini bergetarlah langit seperti itu, loh. Saking dahsyatnya, ya toh, sampai mungkin insya Allah para malaikat pun berlapis-lapis. Saking banyaknya para malaikat itu juga kan kaget, itu loh. Berarti tiba waktunya dunia ini sudah dipimpin oleh manusia yang terakhir, seperti itu. Karena setelah itu nggak ada lagi, mungkin Allah alam, tapi insya Allah nggak ada lagi setelah Imam Mahdi, ya kan. Kalau 1 menit di sisi di dunia, di sisi Allah itu 1 menit di sisi kebalik, di sisi Allah 1 menit, di dunia itu 1000 tahun, loh, ya kan. Maka setelah munculnya beliau, maka ditambahlah setengah menit atau 500 tahun. Nah, sekarang nggak sampai berapa umurnya, 1500 tahun, loh, terakhir. Sekarang tanggal berapa? 1475 Hijriah kalau tidak salah, ya kan. Tinggal berapa tahun itu umur umat Islam, seperti itu, loh. Kalau wa'lam, saya juga nggak tahu.
Saya mengutip para ustadz yang mengatakan umur umat Islam itu nggak sampai 1500 tahun, ya kan, seperti itu. Makanya tadi di sisi Allah 1 menit, di dunia alam dunia 1000 tahun. Maka setelah munculnya beliau Satropeningin ini dalam penantian sangat panjang, yaitu ditambahkanlah 500 tahun atau setengah menit di sisi Allah, seperti itu. Maka dari itu terakhir nggak ada lagi. Makanya kemunculan itu mengagetkan semua alam jagat raya. Jangankan malaikat, iblis pun juga takut dan khawatir, bergetar itu. Walaupun matinya iblis atau Azazil bukan di tangan Imam Mahdi ataupun Nabi Isa, tapi itu yang terakhir, ya kan, yang akan dicabut oleh malaikat maut nantinya. Nggak lama lagi setelah munculnya beliau Satropeningin atau Imam Mahdi ini, berarti iblis pun khawatir, ketakutan. Kenapa ketakutan? Yaitu ajalnya akan segera tiba, akan dicabut oleh malaikat maut, seperti itu. Bahkan insya Allah dalam hadis riwayat itu iblis itu ditarik malaikat maut, dicabut nyawanya, itu udah yang terakhir. Tapi setelah itu malaikat maut Israel sendiri nanti yang akan mencabut nyawanya sendiri nanti, seperti itu loh. Oke, kembali, memang kita nggak perlu mencari, tapi ini nanti akan muncul dengan sendirinya. Tapi tentu saja dengan munculnya beliau ini, yaitu tadi, semua akan, saya kira atau perkiraan saya, munculnya beliau atau turunnya isi beliau itu akan menggetarkan semua alam, itu loh. Insya Allah semua orang pasti akan merasakan loh. Bahkan bumi itu nanti akan bergetar, seperti itu. Kenapa kok sampai seperti itu hebatnya? Lawang terakhir, setelah itu nggak ada lagi. Karena nanti ini akan perjuangan Imam Mahdi itu juga akan dibantu semua makhluk, tanah, tanaman, pohon, binatang, hewan, semua, angin, api, semua ikut berbicara, itu loh, dalam perang akhir zaman nanti ini, gitu loh. Maka tanaman-tanaman sekarang ini memang kita saksikan ya nggak diam saja, nggak ada apa-apa, hanya bergoyang terkena angin. Tapi kan dalam bahasa orang-orang tertentu, wali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa mendengar atau berbincang-bincang dengan tanaman. Demikian juga ini nanti Imam Mahdi itu juga akan diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Dalam keperluan apa ya? Keperluan nanti perang akhir zaman, nanti musuh-musuh Dajjal itu yang lari akan sembunyi di batu, di tanaman. Nah, tanaman atau batu itu pun akan berbicara, ayo umat Muslim, di sini ada orang kafir, bunuhlah, suruh membunuh, gitu loh. Itu loh, nanti semua akan berbicara. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah seperti itu loh. Jadi kemunculan beliau memang nggak perlu dicari, tapi muncul sendiri. Dan tanda-tandanya adalah alam itu akan bergetar semuanya, semua alam, entah alam manusia, alam jin, alam malaikat, semualah. Karena akhir zaman terakhir munculnya Imam Mahdi, tanda-tanda besar hari kiamat, ya kan. Setelah Dajjal sudah selesai, lalu Ya'juj Ma'juj juga yang terakhir. Nah ini Allahu a'lam, Ya'juj Ma'juj ini loh, ngeri itu loh. Dan setelah itu apa yang terjadi, insya Allah mungkin urutannya sih saya nggak seberapa mengetahui, tapi menurut perkiraan saya setelah Ya'juj Ma'juj keluar dan semua dibinasakan oleh Allah, yaitu dikirim burung, entah burung apa namanya, atau ulat kalau nggak salah, ulat yang memakan semua rongga-rongga tubuhnya, dalam tubuhnya, hingga mati semua, lalu diangkat oleh burung dan dilemparkan ke laut, kalau insya Allah seperti itu. Setelah itu maka selesai, entah berapa lama mungkin ya, terus orang muslim Islam itu akan mati mendadak, yaitu Allah menurunkan angin dari mana sih, angin dari Yaman atau dari mana itu loh, lupa itu. Jadi semua muslim akan mati semuanya. Itu urutannya menurut insya Allah, menurut perkiraan saya.
ya kan. Setelah angin lalu Al-Quran, ya toh, tulisan Al-Quran itu menghilang, tinggal kertasnya saja. Lalu setelah itu matahari terbit dari barat. Nah, dari terbit dari barat itu semuanya orang kafir, orang Islam Muslim itu sudah diambil semua oleh Allah. Yaitu tadi oleh ditiupkan angin itu tadi. Jadi kita orang Muslim gak akan menyaksikan matahari terbit dari barat seperti itu loh. Ini, waduh, kok urutannya kok